Perkenalkan, nama saya Valentino Esramiawan dengan NIM 220611020242, kelas 3B4, dosen pengampu Nersoni Penyerapan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pajak penghasilan umum. Pengertian pajak penghasilan umum. Pajak penghasilan umum atau PPh 21 adalah jenis pajak yang dikenakan pada penghasilan yang diterima oleh individu atau badan hukum yang bukan merupakan subjek pajak badan. PPh 21 dikenakan pada berbagai jenis penghasilan, termasuk gaji, honor, dan penghasilan lainnya. Berikut adalah beberapa materi penting mengenai pajak penghasilan umum PPh 21. Yang pertama ada objek pajak penghasilan umum atau PPh 21. Ada gaji dan upah, yaitu penghasilan yang diterima oleh karyawan dari pekerjaan. Kedua ada honorarium, yaitu pembayaran untuk jasa atau pekerjaan tertentu. Ketiga, tunjangan. Tunjangan yaitu komponen tambahan dalam penghasilan seperti tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan. Yang keempat, ada bonus, yaitu pembayaran tambahan di luar gaji rutin. Yang kelima, ada penghasilan tidak tetap atau penghasilan yang tidak memiliki pola tetap seperti penghasilan dari pekerjaan lepas. Yang kedua, ada pengaturan tarif PPh 21. Tarif PPh 21 ditentukan berdasarkan tarif progresif, yang berarti semakin tinggi penghasilan, tarif pajaknya semakin tinggi. Tarif pajak PPh 21 biasanya diatur oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di negara masing-masing. Yang ketiga, ada kewajiban pemotongan dan pembayaran pajak. Pihak yang membayar penghasilan atau pemberi kerja atau pemberi tugas memiliki kewajiban untuk memotong pajak dari penghasilan yang diterima oleh penerima penghasilan. Pajak yang dipotong harus disetor ke kas negara oleh pihak pemotong. Yang keempat, ada penghitungan. Penghitungan PPh 21. Penghitungan PPh 21 dilakukan dengan menghitung jumlah penghasilan kena pajak dan mengalihkannya dengan tarif pajak yang berlaku. Yang kelima, ada pelaporan dan penyetoran pajak. Pihak yang melakukan pemotongan pajak wajib melaporkan dan menyetorkan pajak tersebut ke Direktorat Jenderal Pajak atau DJP sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penerima penghasilan atau wajib pajak akan menerima bukti pemotongan pajak dari pihak pemotongan. Yang keenam, ada pengaturan khusus. Terdapat berbagai pengaturan khusus seperti pengaturan untuk pegawai dengan status keluarga negaraan ganda, tunjangan hari tua, dan lain-lain. Yang ketujuh, penghasilan yang tidak kena pajak atau PTKP. PTKP adalah bagian dari penghasilan yang tidak dikenai pajak. Besaran PTKP berbeda-beda sesuai dengan status pernikahan, jumlah tanggungan keluarga, dan faktor lainnya. Yang kedelapan, ada sanksi dan pelanggaran. Pelanggaran dalam pelaporan dan penyetoran PPh 21 dapat dikenai sanksi administratif atau denda sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang kesembilan, perubahan aturan pajak. Aturan terkait PPh 21 dapat mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, penting untuk selalu mengikuti perkembangan peraturan terbaru. Penting untuk selalu mengacu pada peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku di negara masing-masing. Karena aturan dan ketentuan PPh 21 dapat berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Jika Anda memerlukan informasi lebih lanjut atau rinci mengenai pajak penghasilan umum atau PPh 21, disarankan untuk mengonsultasikannya dengan ahli pajak atau pihak berwenang terkait di negara Anda.
Dan ada juga cara untuk menghitung pajak penghasilan, yaitu PPh terutang sama dengan tarif pajak kali penghasilan kena pajak. Sekian penjelasan saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.